Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, jemaat setia GPN, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, oke. Bersyukur di tengah-tengah musim liburan pun kita bisa hadir di rumah Tuhan, amin. Kita hadir pada siang hari ini untuk menyembah Tuhan, kita hadir siang hari untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Siapa mau kasih yang terbaik buat Tuhan pada siang hari ini? Amin, semua mau kasih yang terbaik. Mari sebelum kita mulai kita naikkan doa Bapa kami terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, amin. Meskipun kita tidak setia, Tuhan kita tetap setia. Dan kita tidak bisa balas kesetiaan itu dengan cara apapun, kecuali kita mengucap syukur. Kita membawa hidup kita yang penuh dengan ucapan syukur buat Tuhan. Sebagai bentuk terima kasih kita, Tuhan tetap setia. Amin. Mari pagi pada siang hari ini kita sembah Tuhan. Kita nyanyikan setiap lagu yang ada dengan iman kita. Biar setiap kata-kata jadi hidup, jadi berkat buat hidup kita. Amin. Katakan kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Nyanyikan kaulah harapan. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau harapan kami. Engkau harapan kami Tuhan. Katakan kaulah harapan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
bersyukur. Sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada selamanya. Selamanya. Mari kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi, lebih sungguh angkat tanganmu, katakan dengan apa? Jesus, Jesus. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya Tuhan, selamanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, angkat hatimu, bahwa hidup kita sembah, sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, Allah kami yang setia, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari cepat angkat tanganmu, katakan haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
percaya Tuhan kita dahsyat, sama-sama bilang amin. Amin. Bilang ke kiri kanan, bilang Tuhan kita dahsyat. Bilang Tuhan kita bisa dipercaya. Amin. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan yes. Kami sembah Engkau pada siang ini Tuhan, Allah yang ajaib. Sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Come on. Kita percaya Dia gunung batu kita. Mari nyanyikan dengan iman kita. Lebih percaya lagi. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Siapa di sini yang percaya kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita? Katakan amin. Katakan amin. Percayalah kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih sudah menemani kami Tuhan. Kau baik Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kita mau lebih lagi buat Tuhan. Katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Dan sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Sembari kita mendengar pengumuman, mungkin bisa juga memberikan persembahan di amplop-amplop yang tersedia di bangku masing-masing, ataupun bisa lewat scan QRIS di belakang bangku yang ada. Mari kita dengar pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 di GBI Grand Permata Niaga, diadakan pada pukul setengah 10 pagi dan pukul 11 siang. Di GBI Mall WTC Matahari Serpong, diadakan pada pukul 10 pagi, dan di GBI Cipondo Narita, diadakan pada pukul 8 pagi. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Oke. Tiba waktunya kita akan persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Pujian berikut judulnya Waktu Tuhan. Sedikit sharing bahwa kalau kita bicara soal waktu Tuhan, cuma Tuhan yang tahu. Karena Dia yang punya rencana besar ya atas hidup kita, amin. Bagian kita adalah sebagai anak-anaknya percaya, beriman, kalau Tuhan tahu yang terbaik. Di sini ada istri saya, dia bisa bersaksi bahwa di kehidupan kita sehari-hari pun kita juga mengalami masa-masa yang namanya masa-masa di lembah. Masa-masa bertanya bahwa Tuhan kapan ya? Bertanya-tanya kok gini amat ya? Ikut Tuhan. Tapi terlepas dari semua itu setelah melewati musim-musim seperti itu, waktu Tuhan tetap kejadian. Waktu dan rencananya. Bagian kita adalah percaya
dan berserah. Amin. Siapa di sini yang mau terobosan dalam hidupnya? Boleh angkat tangan? Oke, saya percaya semua mau terobosan. Biarlah siang hari ini kita makin belajar percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan lagi, bila nanti. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Angkat tanganmu, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, nyanyikan dengan iman kita. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan. Yang terbaik. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap untuk firman Tuhan. Lembutkan hati kami jadi tanah yang baik. Ini firman Tuhan jatuh di tanah yang baik, berakar, bertumbuh, berbuah-buah dengan dahsyat. Melalui firman Allah, mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Biarlah hari ini Kau penuhi kami dengan firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami. Kami siap untuk firman Tuhan. Kami menolak segala kuasa-kuasa yang lain yang coba mengganggu sampainya firman kepada umat Tuhan dalam bentuk apapun.
roh yang membuat pikiran melayang-layang, roh yang membuat mengantuk, roh keangkuhan, roh kesombongan, roh yang menolak kebenaran firman Allah, dan setiap roh-roh jahat, apapun bentuknya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa tempat ini. Roh Kudus yang berkuasa, Roh Kudus yang penuhi kami, Roh Kudus yang urapi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima firman, sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa. Siapa yang hari-hari ini diberkati Tuhan? Angkat tangan. Bilang ke sebelah, aku diberkati Tuhan. Iya, puji Tuhan. Nah, Saudara, kita lihat ini ya. Oke, ini Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya, Saudara ya. Kisah Rasul 1. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Mau baca dengan suara keras? Amin. Ya, kita baca sama-sama ya. Ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus sudah bangkit, Saudara. Amin. Nah, waktu dia bangkit, dia nggak langsung ke sorga, tapi dia perlu waktu 40 hari untuk kembali kepada Bapaknya yang di sorga. Amin. Nah, pertanyaannya apa yang dia lakukan selama 40 hari? Waktunya nggak panjang, tinggal 40 hari. Setelah itu dia harus tinggalkan bumi dan kembali kepada Bapaknya. Ternyata yang dia lakukan berulang-ulang ada dua. Yang pertama, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya tuh tahu dan percaya bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Yesus yang tadinya mati kemudian bangkit. Nah, apa pentingnya kebangkitan Yesus bagi kita? Nah, itu tadi saya bicara di ibadah yang pertama. Kebangkitan Kristus, apa pentingnya bagi kita? Ternyata itu penting banget ya. Kebangkitan Yesus. Tapi kemudian juga Saudara, setelah Yesus menyatakan dirinya hidup kepada kurang lebih kepada 500 orang, 500 murid. Tapi dia juga bicara tentang kerajaan Allah berulang-ulang. Amin. Dan itulah sebabnya ibadah yang kedua ini saya juga mau bicara sekali lagi kepada saudara tentang kerajaan Allah. Next slide. Nah, Kingdom of God. Next, kerajaan Allah. Nah, saudara, apa pentingnya bagi kita untuk mengetahui, memahami tentang kerajaan Allah ini? Ternyata penting banget, saudara. Penting banget bagi kita orang Kristen untuk mengetahui, memahami tentang kerajaan Allah. Sebab kalau kita nggak mengerti dan kita nggak paham tentang kerajaan Allah, bisa jadi hidup kita tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena kita nggak ngerti tentang kerajaan Allah. Nah, saudara, di Amerika Serikat pernah dilakukan satu survei oleh lembaga survei yang namanya Barna Research. Barna Research ini dipimpin oleh seorang hamba Tuhan namanya George Barna. Nah, apa yang dia riset gitu ya? Dia memperhatikan cara hidup orang Kristen. Orang-orang yang tiap minggu ke gereja. Itu yang dia riset gitu kan. Ada 131 indikator kelakuan
filosofi yang dia uji dari orang-orang Kristen yang tiap minggu ke gereja. Lalu kemudian dia membandingkan kelakuan, karakter, sifat, gaya hidup orang-orang yang ke gereja dengan orang-orang yang tidak ke gereja. Ternyata hasilnya, saudara, bedanya itu sedikit sekali. Bedanya tipis. Atau dengan kata lain begini, orang-orang Kristen yang ke gereja itu ternyata tingkah lakunya, karakternya, gaya hidupnya hampir sama dengan orang-orang yang gak ke gereja. Hampir sama dengan orang-orang dunia. Seperti gak ada bedanya. Nah gitu kan, ini kan kaget saudara ya. Tapi tiap minggu ada di gereja. Tiap minggu ada di gereja, tapi kelakuannya hampir sama dengan orang-orang dunia. Jadi saya boleh bilang gini, kalau orang dunia itu korupsi, orang Kristen korupsi juga. Kalau orang dunia itu bohong, orang Kristen bohong juga. Kalau orang dunia itu nyontek, orang Kristen nyontek juga. Jadi banyak perilaku-perilaku mereka tuh hampir sama dengan orang-orang dunia. Nah ini kan ngeri ya saudara ya. Sadar atau enggak, kita tiap minggu ke gereja, tapi enggak ada perubahan dalam hidup kita. Kita gitu-gitu aja. Sama. Gitu ya saudara ya. Nah, ini hasil survei. Nah ternyata saudara, coba deh kita lihat nih, kenapa kok orang Kristen tapi tingkah lakunya, perbuatannya nggak beda jauh. Nggak tahu ya saudara ngalami nggak? Saya juga pernah ngalami hidup sebagai orang Kristen sampai umur saya 20. Tiap minggu saya ke gereja. Boleh dihitung dari mulai lahir sampai saya umur 20 itu, paling itu ya 5 atau 6 kali saya nggak ke gereja. Jadi saya termasuk Kristen yang taat. Gitu ya, ada di gereja terus tiap minggu. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan masa hidup saya itu 20 tahun ke bawah. Umur 20 tahun ke bawah. Saya nggak bisa dibedain dengan orang-orang yang tidak ke gereja. Nggak ada bedanya. Kalau mereka cakap kotor, saya juga cakap kotor. Kalau mereka nyontek, saya juga nyontek. Mereka berantem, saya juga berantem. Mereka berontak sama orang tua, saya juga berontak sama orang tua. Kelakuannya nggak ada beda. Padahal tiap minggu di gereja loh. Sampai umur 20. Ini saya ya. Saya bisa saksikan sendiri. Seperti itulah saya. Dan ternyata banyak orang Kristen yang demikian. Pertanyaannya kenapa? Ah, gitu loh. Kenapa? Ada apa dengan kekristenan kita ini? Gitu kan. Sehingga kok nggak ada pengaruhnya untuk hidup kita ya. Nggak ada pengaruhnya. Nah, oke. Next slide. Nah, dari ayat ini nanti kita akan tahu apa masalahnya. Ya, kita baca dulu ya. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Nah, saya ajak kita semua baca dengan suara yang keras. Tolong saudara baca. Kelihatan ya? Bisa dilihat nggak? Sampai belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya? Mau baca dengan suara keras bersama-sama saya? Amin. Coba ya, kita baca ya. Ayat 3 sampai ayat 9. Matius 13 ayat 3 sampai 9. 1, 2, 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di
tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah saudara, ini gambaran, ini sebenarnya gambaran tentang orang Kristen. Ada yang berbuah dan ada yang tidak berbuah. Begitu ya. Ini kan ada dua kelompok tanah ini. Tanah yang pertama ada 3 jenis itu ya. Tanah pinggir jalan, tanah berbatu-batu, dan tanah yang bersemak duri. Benih yang ditabur di 3 tanah ini tidak bertumbuh. Gitu loh. Benihnya ditabur tapi nggak bertumbuh. Tapi ada satu jenis tanah lagi namanya tanah yang baik. Waktu tanah ini ditaburin benih, benihnya tumbuh. Ini gambaran orang Kristen saudara. Ada orang Kristen dengar firman tiap minggu di gereja, dikotbahin, nggak berubah hidupnya. Makanya tadi George Barna dapatkan hasil seperti itu, survei di Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat. Seperti itu yang terjadi. Dengar firman, hidupnya nggak berubah. Tapi ternyata ada yang dengar firman, hidupnya berubah. Nah ini masalahnya apa ini? Kenapa ada dua jenis seperti ini? Ya, oke, next. Kita lihat di ayat berikutnya. Oke, ini ya. Mari kita baca lagi saudara, ayat 19 dan 23. Kita baca lagi. Sama-sama ya, dengan suara keras. 1, 2, 3. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi apa jawabannya? Kenapa ada orang Kristen yang berbuah? Kenapa ada orang Kristen yang tidak berbuah? Padahal sama-sama terima benih firman Tuhan. Jawabannya apa? Yang tidak berbuah itu, kenapa dia tidak berbuah? Karena dia tidak mengerti firman tentang kerajaan sorga. Dia nggak ngerti kerajaan sorga. Dia nggak ngerti tentang kerajaan Allah. Sementara yang berbuah itu, orang yang mengerti firman itu. Firman apa? Firman tentang kerajaan Allah. Firman tentang kerajaan sorga. Itulah yang menyebabkan ada orang Kristen berbuah, ada yang gak berbuah. Itulah makanya waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia punya waktu yang gak panjang, cuma 40 hari. Apa yang dia lakukan kepada murid-muridnya? Dia mau pastikan murid-muridnya mengerti tentang kerajaan sorga. Amin. Jadi gini saudara, kalau saudara nggak mengerti tentang kerajaan sorga, saudara nggak mengerti tentang kerajaan Allah, saudara nggak berbuah, saudara nggak bertumbuh, saudara nggak berakar, benihnya itu mati. Saya pernah pelayanan lama di Sumatera Utara. Ada orang keluar masuk gereja, ada istilah di sana. Masuk 15, keluar 15. Dos doi. Sama aja. Masuk 15, keluar juga 15. Terus begitu. Dan saya dapati sendiri, saya hidup 7 tahun di sana. Saya waktu itu kerja di satu perusahaan. Anak buah saya kurang lebih 35 orang Kristen semua. Dan saya tahu pasti, mereka tiap minggu ke gereja.
Tapi dalam perjalanan pergaulan saya 7 tahun dengan mereka, karena saya atasannya, mereka anak buah saya tahu jelas karakter mereka, tingkah laku mereka, perbuatan mereka, saya tahu jelas. Dan mereka adalah orang-orang Kristen yang tidak berbuah. Tiap minggu masuk gereja loh. Bahkan ada yang jabatannya pertua, sintua. Waktu mereka praktekkan hidup mereka dalam pekerjaan, saya pusing ngadepin mereka. Makanya saya aminkan hasil surveinya George Barna. Akan banyak orang Kristen yang seperti itu. Kalau dia tidak mengerti tentang kerajaan Allah. Amin. Next. Jadi apa itu kerajaan Allah? Next. Oke, sini. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Kalau kitab Matius menyebutnya kerajaan sorga. Karena kitab Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi paling takut menyebut nama Allah. Jadi diganti dengan kerajaan sorga. Tapi kalau kitab Markus, Lukas itu bicaranya tentang kerajaan Allah. Sama aja sih ini ya, sama aja. Nah, apa itu kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu? Yang pertama, coba kalau saya tanya gini sama saudara. Sama nggak kerajaan sorga dengan sorga? Sama nggak? Kalau ada pertanyaan begitu apa jawabannya? Sama nggak kerajaan sorga dengan sorga? Ayo dong, gak apa-apa jawab saudara. Kita sharing. Jadi khotbahnya tuh gak satu arah gitu, kita sharing ya. Sama gak? Hah? Sama gak kerajaan sorga dengan sorga? Beda. Bedanya di mana? Sorga itu menunjuk tempat, betul gak? Tapi kalau kerajaan sorga, itu bicara gaya hidup. Sorga itu nanti. Tapi kalau kerajaan sorga harus sekarang. Gitu kan? Makanya kalau disebut kerajaan sorga itu pertama adalah suatu kehidupan. Kehidupan kita ini yang hidup sekarang ini suatu kehidupan di mana Allah memerintah dan kehendaknya dilaksanakan. Jadi kalau saudara berkata, saya ada di dalam kerajaan sorga, itu artinya yang memerintah hidupmu dan hidupku adalah Allah. Yesus Tuhan, amin. Dan yang jadi adalah bukan kehendak saya pribadi, tapi kehendak Allah. Suatu kehidupan di mana Allah memerintah dan kehendaknya dilaksanakan. Itu yang dimaksud kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Itu juga bicara tentang gaya hidup. Orang Kristen sebenarnya harusnya gaya hidupnya gaya hidup kerajaan sorga. Tapi teman-teman saya tadi tuh, anak buah saya itu yang kurang lebih 30 tadi tuh, enggak demikian. Dia orang Kristen tapi gaya hidupnya bukan gaya hidup kerajaan sorga. Kenapa? Karena enggak ngerti. Gaya hidup. Meliputi apa aja? Pertama, kalau kita dengar kata kerajaan sorga, maka di situ kita harus tangkap satu hal. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Itulah sebabnya orang-orang Kristen itu mengandalkan Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Kerajaan Allah bukan hanya sekedar perkataan, tapi kuasa. Lalu kalau kita bicara kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu juga berarti ada aturan-aturan kerajaan. Ada peraturan-peraturan. Ya. Kalau saudara tanya di mana adanya peraturan-peraturan kerajaan itu? Di sini. Di dalam Alkitab. Kalau saudara mengatakan saya ada dalam kerajaan Allah, maka saudara diatur oleh peraturan-peraturan Allah yang ada di sini.
Tapi juga ada penghakiman Allah. Ada sanksi waktu kita tidak hidup sesuai dengan peraturan-peraturan Allah. Saudara mengatakan aku ada dalam kerajaan Allah, tapi kemudian hidup kita nggak sesuai dengan peraturan-peraturan Allah, maka akan ada sanksi, akan ada hukuman, akan ada penghakiman dari Allah. Itu yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Terus kalau kita mau tahu lebih jauh tentang kerajaan Allah itu kita belajarnya dari mana? Dari Tuhan Yesus. Itu jawabannya. Dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang pertama kali mengajarkan tentang kerajaan sorga itu. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu nampak melalui kelahirannya Tuhan Yesus. Karena saudara ingat waktu Tuhan Yesus lahir, apa kata dari malaikat kepada Maria? Waktu kamu akan mengandung seorang anak laki-laki, hendaklah kamu menamai dia Yesus. Lalu kalimat berikutnya, kerajaannya tidak berkesudahan. Saudara. Jadi waktu Yesus masih di dalam kandungan, sudah ada berita tentang kerajaan Allah bahwa Yesus akan bawa kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Jadi kerajaan Allah itu nampak melalui kelahiran Yesus, apalagi kehidupannya. Wah, kehidupannya lebih dahsyat lagi. Kita tahu orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Pengajaran-pengajaran yang penuh kuasa itu. Dan yang Yesus bawa sebenarnya. Gini loh saudara. Yesus itu sebenarnya bukan bawa orang ke sorga, Yesus itu. Yesus itu membawa orang untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sorga itu soal nanti. Tapi sebenarnya Yesus itu bawa orang masuk dalam kerajaan sorga. Apa? Artinya apa? Yesus itu berusaha untuk merubah orang-orang yang ada di bumi ini sehingga punya gaya hidup yang baru. Gaya hidup apa? Gaya hidup kerajaan sorga. Gitu kan. Makanya dia mengajarkan banyak hal kan. Selama kurang lebih 3,5 tahun dia ajarkan semua hal. Ada dalam Alkitab ini. Dia mengajar. Jadi Alkitab ini isinya sebenarnya kerajaan sorga. Kerajaan Allah. Gitu ya. Nah, melalui kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, bahkan nanti kedatangannya yang kedua kali. Gitu ya. Oke. Next. Nah, sebaliknya saudara, lawan dari kerajaan Allah itu namanya kerajaan dunia. Sebenarnya kita hidup di dua kerajaan ini. Kita harus memilih, kita ada di kerajaan Allah atau kerajaan dunia. Benar nggak ada kerajaan dunia ini? Ada. Ini Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi ada kerajaan dunia. Kerajaan dunia ini yang ditawarkan oleh iblis. Sementara Yesus menawarkan kerajaan sorga. Iblis menawarkan kerajaan dunia. Bahkan iblis berani menawarkan kerajaan dunia kepada Yesus yang membawa kerajaan sorga. Diterima gak sama Yesus? Ditolak. Ditolak. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, kerajaan dunia. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati. Kita hidup di dunia saat ini. Tapi gaya hidup kita bukan gaya hidup dunia. Tapi gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Bilang ke sebelah, gaya hidup kamu adalah gaya hidup kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Jangan gaya hidup dunia. Ya, jangan asal ikut apa yang ada di sekitar kita. Ingat, dunia ini, siapa sih yang berkuasa di dunia ini? Sekarang ini siapa yang berkuasa di dunia ini? Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi iblis yang berkuasa sekarang. Iblis pakai macam-macam. Ya,
media sosial, teknologi, bacaan-bacaan, film-film, filosofi-filosofi, macam-macam dipakai karena iblis bekerja melalui kerajaan dunia. Tapi ingat, kita harus ada di dalam kerajaan sorga. Gitu saudara. Ya. Oke, next. Coba. Bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan Allah? Belum tentu semua orang Kristen ada dalam kerajaan Allah. Setuju nggak? Ya buktinya tadi. Begitu disurvei, sama dengan kerajaan dunia. Nggak mencerminkan kerajaan sorga. Begitu juga yang saya bilang tadi, 30 anak buah saya tadi. Orang Kristen. Tapi sebenarnya dia bukan mencerminkan kerajaan sorga, tapi mencerminkan kerajaan dunia. Nah, sekarang kita harus berpindah dari kerajaan dunia ke kerajaan sorga. Bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan sorga? Markus 1 ayat 15. Waktu Yesus pertama kali mulai masuk dalam pelayanan, ini yang dia tawarkan. Markus 1 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Kelihatan gak Markus 1 ayat 15? Kelihatan gak saudara? Kelihatan ya? Kita baca sama-sama ya. Markus 1 ayat 15. 1, 2, 3. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi bagaimana caranya masuk dalam kerajaan sorga atau kerajaan Allah? Yang pertama melalui yang namanya pertobatan. Melalui apa saudara? Pertobatan. Bertobatlah. Bilang ke sebelah, bertobatlah. Kita ini perlu bertobat gak sih? Siapa yang percaya saya perlu bertobat? Angkat tangan. Yang percaya bahwa setiap kita ini perlu bertobat. Puji Tuhan. Benar. Jadi untuk tetap terus dia dalam kerajaan sorga, untuk masuk dalam kerajaan sorga, kita harus rajin-rajin bertobat. Sering-sering bertobat. Amin. Iya. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, bertobat itu apa sih? Apa itu bertobat? Gitu kan? Saya sering kasih penjelasan 5M. Kalau saudara belum 5M, sebenarnya saudara belum bertobat. Jangan-jangan hanya perasaan aja saudara bertobat, tapi sebenarnya belum terjadi pertobatan. Bertobat itu harus 5M. Bilang ke sebelah, bertobat harus 5M. Saudara ini kok kaku banget ya. Bilang ke sebelah, bertobat harus 5M. Mahal atau murah? 5M. Jadi M yang pertama itu menyadari dosa. Saudara sadar nggak saudara berdosa? Nah itu penting tuh, itu yang pertama tuh. Kalau mau bicara bertobat tuh yang pertama harus ada ini tuh, sadar dulu. Iya ya dosa ya, dosa. Kemudian yang kedua, kalau cuma sadar doang, terus kemudian nggak ada yang kedua ini. Yang kedua itu, M yang kedua tuh menyesali dosa. Yang pertama apa? Yang kedua, menyesali dosa. Udah bertobat belum tuh? 2M ini? Belum. Harus ada M yang ketiga. M yang ketiga apa namanya? Mengaku dosa. Jadi sadar. Ada orang sadar berdosa tapi dia nggak nyesel. Akhirnya dia nggak ngaku dosa. Dia nganggap biasa. Bahkan dia bilang dosa itu enak. Gitu, saudara. Wah ini bahaya nih. Kalau orang Kristen ngomong dosa itu enak, waduh bahaya itu. Dia nggak akan bertobat itu. Dan dia nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Dia nggak bisa pakai gaya hidup kerajaan sorga. Dan benar-benar nanti dia nggak ke sorga. Gitu saudara. Jadi yang pertama menyadari dosa, nyesel, harus nyesel. Kalau udah berdosa tuh nyesel.
Kenapa ya tadi gua ngomong gitu ya? Kenapa ya? Setelah itu tapi jangan cukup sampai nyesel doang. Harus ngaku. Sama siapa ngakunya? Sama Tuhan yang pertama. Kalau dosa itu berakibat sama orang lain, harus ngaku, minta maaf sama orang gitu kan. Karena firman Tuhan bilang gini, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga ia akan menyucikan dosa kita. Sehingga ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Harus rajin ngaku dosa. Amin saudara. Apakah setelah ngaku itu sudah disebut pertobatan? Belum, karena masih 3M. M yang keempat, harus membenci dosa. Aku benci percabulan. Aku benci dusta. Aku benci nyontek. Aku benci kemarahan. Aku benci iri hati. Aku benci pornografi. Aku benci pemberontakan. Apalagi? Harus benci. Kalau saudara nggak membencinya, dia akan muncul lagi. Baru yang kelima, meninggalkan dosa. Baru berani saya bilang, selamat datang dalam pertobatan. Amin. Ingat baik-baik loh. Kerajaan Allah itu yang pertama, pertobatan. Tidak mungkin ada kerajaan Allah kalau saya dan saudara tidak bertobat. Tidak mungkin terjadi kerajaan Allah. Padahal Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus ngajari kita berdoa, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu dalam hidupku. Tapi kalau nggak bertobat, nggak bisa datang kerajaan itu. Amin. Nah, lalu kemudian langkah yang kedua, percaya kepada firman, pada Injil, kabar baik. Nah, ini langkah yang kedua. Kalau saudara mau ngajak orang masuk dalam kerajaan sorga, saudara tahu nih, orang tua saudara ini belum ada dalam kerajaan Allah. Memang Kristen, tapi belum dalam kerajaan Tuhan ini. Belum gaya hidupnya, belum gaya hidup kerajaan sorga ini. Belum gaya hidup kerajaan Allah ini. Dia belum ada ini dalam kerajaan Allah ini. Saudara mau bawa masuk dia ke dalam kerajaan Allah, suruh dia bertobat. Lalu kemudian suruh dia percaya kepada Injil. Apa itu Injil? Injil itu kabar baik. Injil apa saudara? Kabar. Kalau ada kabar baik, maka pasti ada kabar buruk. Karena ada kabar buruk lah, maka muncul kabar baik. Kabar buruknya adalah semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kabar buruknya. Manusia itu pada dasarnya pendosa. Kecenderungannya berbuat dosa. Itu kabar buruk. Kalau nggak ada Injil, kita semua ini akan binasa, masuk neraka kita semua ini. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa kita. Dosa itu nggak ada obatnya. Kecuali darah Yesus. Amin. Nggak bisa. Dosa bisa ditutupi dengan amal baik? No. Dosa bisa ditutupi dengan persembahan-persembahan kita? Jawabannya juga enggak. Dosa bisa ditutupi dengan kerajinan kita pelayanan? Juga enggak. Dosanya bisa dihapus. Kalau kita ngaku, kita percaya darah Yesus. Itulah Injil. Dan kalau ada dosa yang tidak diselesaikan, kabar buruk berikutnya adalah upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Itu Injil. Nah, saudara ya. Jadi kita percaya ini.
Itu jalan masuknya. Jadi percaya kepada Injil, kebenaran. Itu yang saya bilang, kalau orang bertobat dan percaya kepada Injil, percaya kepada karya Yesus, kematian Yesus, maka dia akan masuk dalam satu proses yang namanya lahir baru. Dia menjadi anak Allah. Nah, dia udah ada tuh di dalam kerajaan surga. Amin. Saya dulu paling suka nantang orang yang belum lahir baru. Saya tuh kalau ketemu orang Kristen, saya pastikan dulu dia udah lahir baru belum? Dia udah bertobat belum? Dia udah percaya Injil belum? Dia udah terima Yesus belum? Saya akan injili dia, saya akan terus ngomong, cari cara gimana. Sampai akhirnya dia sadar akan dosanya, dia bertobat dan dia percaya kepada Yesus. Dia buka hatinya, dia mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya. Jadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia mengalami kelahiran baru. Lalu saya akan bilang, selamat datang dalam kerajaan sorga. Tapi ini kan baru masuk. Langkah berikutnya harus berjalan terus dalam kerajaan sorga. Bicara berjalan terus dalam kerajaan. Karena orang bisa masuk kerajaan sorga, bisa keluar lagi. Benar gak? Setuju gak saudara? Ada orang masuk dalam kerajaan sorga, lahir baru apa dia langsung ke sorga? Bisa, kalau begitu dia lahir baru dia meninggal. Cuma persoalannya kan kehidupan masih berjalan terus. Kerajaan dunia masih ada, iblis masih ada, kedagingan masih ada, keduniawian masih ada. Dia akan bergumul terus di situ. Satu waktu dia bisa keluar lagi. Makanya ada firman Tuhan bilang di kitab Wahyu, barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari buku kehidupan. Itu artinya tadinya ada dalam kerajaan sorga, tapi karena kalah terus, keluar lagi. Begitu dia keluar dan dia meninggal, dia akan masuk kebangkitan gelombang kedua. Tadi pagi saya bicara di ibadah pertama. Mati dia, setelah kerajaan 1000 tahun dia akan dibangkitkan untuk dihakimi dan kemudian divonis untuk masuk neraka. Nah, ini berita kerajaan. Makanya next slide. Makanya kita perlu langkah berikutnya. Bagaimana berjalan dalam kerajaan? Oke, kita udah masuk nih. Saya udah lahir baru, saya udah masuk dalam. Nah, sekarang kita perlu tahu bagaimana caranya berjalan dalam kerajaan Allah. Supaya enggak tadi tuh begitu disurvei, ternyata orang Kristen tapi gaya hidupnya kerajaan dunia. Begitu kita sudah masuk dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, melalui kelahiran baru, percaya Yesus, bertobat, gaya hidupnya harus disesuaikan dengan gaya hidup kerajaan sorga. Makanya perlu yang namanya dimuridkan. Perlu apa saudara? Dimuridkan. Tanya ke sebelah, kamu udah dimuridkan belum? Atau kalau saya boleh tanya sama saudara, ya nggak apa-apa ya, kita kan ini sharingnya. Pemuritan itu terjadinya di mana saja. Di dalam GBI, saya kasih tahu sama saudara, di dalam GBI ya, ini statement langsung dari Ketua Sinode. Pimpinan kita yang tertinggi, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kalau yang namanya GBI, maka di dalam GBI itu ada 4 pilar pemuritan. Pilar yang pertama adalah ibadah raya. Ibadah raya ini, waktu saudara hadir seperti ini, dalam ibadah raya, ikut muji nyembah Tuhan, lalu kemudian dengar firman seperti ini, saudara sedang masuk dalam proses pemuritan. Makanya saya bilang, orang Kristen yang tidak ada di ibadah raya pada waktu hari Minggu, dia rugi besar. Salah satu yang membuat kita tetap ada dalam kerajaan Allah, catat baik-baik. Kalau saudara dan saya serius terus dengan yang namanya ibadah raya. Bilang ke sebelah, jangan bolong-bolong ibadah raya.
Ayo ngomong dong saudara. Saudara diam-diam aja ngomong. Ambil keputusan. Iya kan? Iya. Gitu. Saya ini khotbah ini supaya saudara dan saya ambil keputusan. Gitu kan. Jadi jangan bolong-bolong ibadah raya. Karena pemuritan itu pertama kali terjadi dalam ibadah raya. Saya tuh sebagai gembala, sedih saya, sangat sedih saya kalau hari Minggu itu saya lihat, waduh, si Anu nggak ada, si Anu nggak ada, si Anu nggak ada, gitu kan. Kadang kan dari waktu khotbah seperti ini kan saya sebagai gembala kan tahu kan, wah nggak hadir, waduh sedih saya. Karena proses pemuritan sedang terjadi. Kalau dia nggak dimuridkan, kalau nggak dimuridkan, orang Kristen nggak dimuridkan, dia akan keluar dari kerajaan Allah. Bisa. Dia udah lahir baru, oke. Dia udah lahir baru. Dia udah di dalam. Tapi kalau nggak dimuridkan, dia keluar lagi. Percaya nggak saudara? Benar. Jadi ini catat nih 4 pilar ini. Jangan saudara absen 4 ini. Supaya saudara nggak keluar dari kerajaan Allah. Kalau enggak, saudara akan keluar dari kerajaan Allah. Kalau keluar dari kerajaan Allah, nggak akan selamat. Ibadah raya. Yang kedua, komunitas sel. Di kita sebutnya kul. Di situ terjadi pemuritan. Jadi yang benar ini, kita ada di ibadah raya, kita ada juga di kul, itu yang benar. Itu berarti saudara sedang komit, yes, aku mau terus ada dalam kerajaan sorga. Keren. Yang kedua itu. Perhatikan nih, yang 4 nih yang saya ngomong nih saudara harus perhatikan sungguh-sungguh. Kalau saudara nggak serius dengan yang 4 ini, saya ragu saudara akan terus ada dalam kerajaan sorga. Satu waktu saudara akan keluar. Yang ketiga, kelas-kelas belajar firman. Pak Budi itu paling jago. Paling banyak kelas-kelasnya. Dan saya juga belajar dari Pak Budi banyak. Seminar-seminar. Topik-topik tertentu dibahas. Saudara harus ada di situ. Kalau udah 4 hal ini, tinggalkan kegiatan yang lain. Yang lain jadi gak penting. 4 ini yang penting. Yang ketiga tadi kelas belajar firman. Yang keempat apa? Yang keempat, saat teduh kita pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau saudara hadir 4 hal ini, saudara aman. Saudara akan tetap ada dalam kerajaan surga. Enggak mungkin waktu disurvei seperti tadi hampir sama dengan orang dunia. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Catat kata-kata saya nih. Kalau saudara serius dengan 4 hal ini, ibadah raya enggak pernah absen. Kul ikut terus. Artinya saudara dimuridkan. Lalu kemudian ada kesempatan belajar firman. Saudara kejar terus firman Tuhan. Saudara belajar terus firman Tuhan. Yang tadinya saudara gak ngerti jadi ngerti. Tahu gak apa yang menyebabkan mereka tidak hidup dengan gaya hidup kerajaan Allah? Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Apa yang membuat mereka tidak mengerti firman Tuhan? Karena mereka gak serius dengan firman Tuhan. Tandanya saudara serius dengan firman Tuhan. Saudara belajar terus. Belajar di ibadah raya, belajar di kul, belajar di kom, belajar juga saat teduh pribadi, baca firman tiap hari. Saya tanya, apakah semua orang Kristen ke surga? Jawabannya, enggak. Hanya orang yang serius dengan 4 ini. Itu yang akan ke surga. Jangan bolong-bolong ibadah raya, saudara. Amin.
perhatikan perkataan roh yang disampaikan kepada jemaat-jemaat. Perkataan roh disampaikan dari sini. Setiap hari Minggu. Siapapun yang berdiri di sini, catat baik-baik. Dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan perkataan-perkataan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Itu yang membuat saya dan saudara selamat. Yang membuat saya dan saudara terus ada dalam kerajaan sorga. Tiga langkah menjadi murid dalam kerajaan Allah. Yang pertama, berjalan bersama Kristus. Ini yang saya bilang tadi saat teduh. Penyerahan diri dalam doa setiap hari, intim dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, praise, and worship. Bilang ke sebelah, kamu harus saat teduh tiap hari. Bilang, kasih tahu. Kalau saudara nggak ada ini, saudara nggak akan jadi murid. Percaya yang saya ngomong nih. Saudara nggak akan jadi murid. Dan kalau saudara bukan murid, saudara tidak ada dalam kerajaan sorga. Jadi mau nggak mau sediakan waktu. Kalau saudara bangun pagi, jangan lu kegiatan yang lain. Cari Tuhan. Baca firman, puji sembah dia, doa. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari Kristus. Belajar dari Kristus. Nanti saudara baca ya, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kuk itu saudara, tahu nggak kuk? Coba next. Ada nggak gambarnya? Terus next. Wah nggak ada, sorry. Oke, balik lagi. Nggak. Kuk itu yang ditaruh di sini loh. Kalau orang membajak di sawah, pakai 2 kerbau atau 2 sapi, antara sapi yang satu dengan sapi yang lain kan dipasangin kuk. Supaya nyambung gitu kan. Lalu kemudian dikendalikan kan. Nah kuk itu biasanya kalau di orang membajak itu biasanya satunya itu sapi yang senior, satunya lagi sapi yang junior. Dipasangi kuk supaya yang junior ini belajar dari yang senior. Jadi ini proses pemuritan, ditaruh kuk. Makanya kalau Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Caranya melalui apa kelegaan dari Tuhan Yesus itu? Melalui bersedia dipasangin kuk. Bersedia dipasangin kuk itu artinya bersedia dimuridkan. Nempel terus kan kemana-mana bergerak sama terus gitu kan. Nah, kita tuh proses pemuritan tuh seperti itu. Belajar dari Kristus. Jadi pikulah kuk yang kupasang. Kita dipasangin kuk jadi satu dengan Tuhan Yesus. Jadi kita bersama-sama jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita belajar terus dari Tuhan Yesus. Belajar terus dari Tuhan Yesus. Dan yang paling jago mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak ada dosanya. Sempurna. Jadi kalau saudara mau lihat gaya hidup kerajaan Allah itu Tuhan Yesus. Sekarang saya dan saudara mau pakai gaya hidup kerajaan Allah. Belajarnya di mana? Dari Tuhan Yesus. Ikut. Prakteknya gimana? Baca firman setiap hari. Ini saudara baca tiap hari. Janji saudara mau baca ini tiap hari? Ini baca tiap hari. Itu namanya belajar dari Kristus. Baca tiap hari. Makanya tadi pilar pemuritan itu kan isinya firman semua tuh kan. Di Badaraya ada firman.
Di KUL ada firman. Di kelas-kelas belajar firman ada firman. Saat teduh juga ada firman. Belajar dari Kristus. Baru kemudian saudara bisa ini. Makanya kenapa ada orang Kristen tidak berubah hidupnya? Catat baik-baik ini. Dia nggak serius belajar firman Tuhan. Dia tidak serius belajar firman kerajaan sorga. Itu yang membuat dia nggak berubah hidupnya. Dari dulu ya gitu-gitu terus. Dia nggak ngalami kelepasan, kemenangan, pemulihan, kekuatan, pengurapan. Karena dia nggak serius dengan firman Tuhan. Saya berubah hidup saya tahun 1985. Setelah saya punya saat teduh tiap hari. Dan saya mulai bergaul dengan Alkitab ini tiap hari. Saya catetin, saya kasih warna, saya hafalin. Setiap saya dengar khotbah, saya kalau dengar khotbah nggak seperti saudara cuma ngeliatin gini aja. Saya siap dengan catatan. Oh dengar khotbah. Kalau sekarang kan nggak perlu pakai buku, udah ada HP. Tinggal kita catat di HP. Tapi saya dengar kalau setiap dengar firman sampai sekarang. Kalau dengar firman, kalau bagian saya duduk di situ dan ada pengkhotbah di sini, saya siap dengan catatan. Saya menghargai firman. Saya serius dengan firman Tuhan. Itulah yang membuat saya berubah. Tahun 1985 saya berubah total. Saya serius dengan firman Tuhan. Saya tanya, saudara serius dengan firman Tuhan? Saudara harus serius dengan firman Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita berhasil, beruntung, menang, ngalami mujizat, ngalami pertolongan Tuhan, dan pasti bangkit di kloter yang pertama. Kebangkitan gelombang yang pertama. Masuk surga. Amin saudara. Baru terjadi perubahan. Waktu saudara serius dengan firman Tuhan baru terjadi. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk firman. Koraba syanda karala parala. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Sekali lagi, bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku
shanda karala baralaba. Urabanata shenda karala borinarana. Urabagana kata karala mana. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau ada di tempat ini. Roh Kudus, Kau ada di sini. Kau mengetahui keberadaan kami masing-masing ya Tuhan. Kurabana tandara lapa ralapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami ada dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kami gak mau keluar dari kerajaan itu. Urabana tasyanda karalapa. Biarlah hari ini penuhi kami ya Roh Kudus, tolong kami. Untuk kami serius dengan perkataan-perkataan Allah. Serius dengan firman Tuhan. Serius dengan firman tentang kerajaan Allah. Kami bersyukur Engkau menyingkapkan rahasia kerajaan itu bagi kami. Biar kami menyesuaikan hidup kami dengan apa yang kami dengar hari ini. Tolong kami untuk setia terus ada di dalam ibadah raya. Tolong kami setia terus ada di dalam pemuritan, di dalam kul. Tolong kami Tuhan, untuk kami haus untuk belajar terus firman Allah. Ada dalam seminar-seminar, kelas-kelas belajar firman. Waktu-waktu untuk belajar firman kami hadir di sana. Bahkan juga saat teduh kami tiap hari. Bacaan firman Tuhan kami tiap hari. Pujian penyembahan kami tiap hari dengan Tuhan. Tuhan tolong kami. Hingga kami terus berjalan bersama Kristus. Belajar dari Kristus. Dan akhirnya kami berubah makin seperti Kristus. Dan sampai kapanpun kami tidak pernah keluar dari kerajaan Allah. Koraba, kami ada dalam kerajaan-Mu, kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang dahsyat. Dengan kuasa Allah yang dahsyat, biarlah siang hari ini, kuasa Allah yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Koraba ganakara. Kalau ada di antara kami yang sakit saat ini, sembuhkan ya Tuhan. Yang terikat bebaskan, yang lemah kuatkan, yang kekurangan berikan kelimpahan. Korabana senakara lapana lapana. Yang tidak mengerti Engkau buat mengerti. Biarlah roh kami menyala-nyala. Roh Kudus Kau tolong kami untuk terus berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah makin seperti Kristus. Terjadilah itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti sampai saat ini, tapi hamba percaya Roh Kudus Kau akan terus bekerja. Dan Kau terus akan melawat kami. Sekali lagi, hamba menyerahkan setiap umat-Mu dalam tangan-Mu. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati bisnisnya, berkati keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, tibakan kami di rumah, tidak kurang suatu apapun. Kalau ada kegiatan-kegiatan kami lagi sepanjang hari ini, Tuhan terus menyertai kami. Tuhan terus menolong kami. Dan saat ini sebelum kami pulang, kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita kepada Allah, arahkan pikiran hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera, kasih karunia, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, bahkan pengurapan yang senantiasa baru dari Allah Roh Kudus ada atas saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Di